Before time in the Beninging. Cut! Optimus, one more time. In the Beninging. Beninging. Cut! It's beginning. Beginning. Before time in the Beninging. Beninging. Cut! Bodoh lalu. It's beginning in the beginning. Beninging. Beninging. Hey, listen properly. Where you going? I go home now, and I will start from Beninging again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Uda Panjang dalam acara Tapuak Dado Tanyo Selero. Kali ini kita akan mengadakan penelusuran di salah satu kampus terbesar di Kota Bukit Tinggi. Konon di sini menurut cerita, sewaktu dibangun kampus kita ini banyak mengalami kesurupan-kesurupan. Dan banyak orang-orang proyek yang bekerja di sini mengalami sesuatu hal-hal yang mistis. Dan menurut cerita dari seorang bapak yang kami tanya di sini tadi, di saat anggota proyek tersebut bekerja, lagi memasak. Jadi di saat beliau ini memasak, ada istilahnya tempat masak lain yang artinya gimana, istilahnya ada yang membantu bapak masak tersebut, sehingga mungkin sendok yang berada di tempat masak tersebut bergerak sendiri. Tapi ya apa tidak, kita kembalikan ke yang atas. Dan di sini juga banyak kita mendengar hal-hal yang berbau mistis yang membuat masyarakat kita menjadi takut. Sebenarnya hal tersebut tidak sedemikian rupa, karena rasa takut itu cuma ada dalam hati kita. Dan ada juga cerita yang kami dapat dari salah seorang warga di sini, kalau di sini itu dulu hutan dan juga ada kuburan. Dan menurut cerita tersebut, kuburan tersebut saat dipindahkan ke tempat lain, ada ular di dalam kuburan tersebut. Menurut ceritanya, kuburan tersebut sudah tua. Dan kebetulan yang bercerita ini salah satu bapak yang ikut juga menggali kuburan tersebut. Ya apa tidak, kita akan coba menelusuri beberapa tempat. Dan kita sudah mendapatkan izin dari pengurus. Dan di belakang nanti kita akan melihat sebuah pohon. Pohon itu sengaja tidak ditebang oleh pengurus, karena disebabkan ada beberapa hal. Dan hal tersebut kami dapat cerita kalau pohon tersebut berpenghuni, sehingga di saat terjadi penebangan pohon itu banyak terjadi gangguan-gangguan kepada pekerja-pekerja proyek pada saat membangun Stikes Art Deco ini. Dan juga banyak terlihat ataupun ada juga yang melihat sesosok yang muncul dari pohon tersebut. Jadi kita akan coba datangi pohon tersebut, apakah benar atau tidak penampakan ataupun sesuatu hal-hal yang aneh di pohon tersebut. Mari Dunsana Horor Mania kita coba datangi pohon tersebut. Oke pemirsa Horor Mania,
pohon kayu itu berada di bagian belakang kampus. Kita coba jalan ke sana. Apakah benar cerita itu ada atau tidak? Mari kita lihat. Inilah pohon kayu tersebut yang sengaja tidak diberi izin oleh pengurus untuk menebang pohon kayu ini. Karena pohon kayu ini menurut ceritanya ada penunggu. Ya, penunggunya mungkin berupa apa kita nggak tahu karena kita tidak memiliki pengalaman untuk dapat melihat ataupun merasakan apa yang ada di pohon kayu ini. Cuma di pohon kayu ini banyak terdapat cerita-cerita mistis. Yang menurut ceritanya pohon kayu ini pernah dicoba ditebang oleh pekerja-pekerja proyek, tapi tidak bisa. Jadi kita pemirsa bisa melihat pohon kayu ini. Pohon kayu ini sudah berumur sangat tua. Mungkin ini udah ratusan tahun atau puluhan tahun umurnya. Pemirsa, di sana tadi itu pohon besar yang tidak boleh ditebang oleh pengurus di Stikers Perleko. Karena di sana tadi kita dekat sekali dengan pinggir jalan, ya banyak lalu lalang motor. Jadi kita coba beralih ke tempat lain dan disinilah tempat di mana para pekerja proyek tersebut memasak, dan disinilah mereka gimana merasakan dan mungkin menyaksikan pula aura-aura mistis seketika itu. Dan disinilah di dalam itu yang tempat ini sudah dijadikan tempat TPA, lembaga pendidikan anak usia ini. Jadi di saat bapak tersebut memasak, bapak itu diganggu oleh kegiatan-kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh manusia. Jadi di sini kita akan mencoba tes ataupun Adotarnius Nero. Dan di sini saya udah panjang akan coba tinggal sendiri. Apakah yang dirasakan dan apa yang kita lihat suasananya di sini benar apa tidak? Jadi di sini kita akan mencoba melawan rasa takut, dan ini bukan berarti kita menantang akan kehadiran mereka, tidak. Kita cuma membuktikan kalau yang sebenarnya itu tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Jadi mungkin udah panjang akan coba berjalan sekitaran sini, dan kameramen mungkin udah Sati akan menjauh dari lokasi ini. Oke pemirsa, mari kita coba. Oke pemirsa Roarmania, sekarang kita coba menelusuri tempat ini. Benar apa tidak ada hantu? Nah, di sini. Sebenarnya, oke. Nah, disinilah lokasi di mana pekerja proyek tersebut bekerja.
Nah, beginilah suasana TPA yang berada di kampus kita. Apakah benar di sini ada sesuatu penampakan yang membuat pikiran-pikiran negatif pada diri kita? Dan di sini dulunya ada mahasiswa ataupun orang yang kesurupan di sekitaran sini. Dan di sini dulu menurut ceritanya pemirsa Horor Mania, hutan besar dan juga ada pemakaman tua. Ya, setelah sekian lama udah panjang coba berjalan ya, kita udah panjang ya belum merasakan hal-hal yang seperti cerita yang didapat. Kalau di sini katanya sih ada sesosok penampakan yang mengganggu yang lewat di sini lah, atau yang tinggal di sini. Oke pemirsa Horor Mania, itulah sedikit perjalanan kita di salah satu kampus Bukit Tinggi. Kita sudah mendatangi dua buah tempat, yaitu pohon besar dan bagian belakang yang sempat terjadi gangguan pada karyawan proyek tersebut. Sebenarnya masih banyak tempat atau lokasi yang kita telusuri, tapi dikarenakan beberapa hal mungkin kita sambung di season berikutnya. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi inti dari perjalanan kita malam ini sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan, karena
di awal pembicaraan tadi, sebenarnya rasa takut itu cuma ada dalam hati kita. Jadi buanglah rasa takut dan buanglah pemikiran-pemikiran yang ditanamkan oleh nenek moyang kita kepada anak cucunya. Sebenarnya itu sebuah nasihat kepada kita supaya kita jangan malala kian kamari. Itu inti ceritanya di sana. Jadi kita sudah mendapatkan sedikit pengalaman ataupun menghilangkan rasa keraguan pada diri kita. Jadi untuk episode selanjutnya, semoga kita masih dapat izin untuk bisa masuk ke beberapa lokasi di kampus tercinta kita ini. Salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.